Adanya informasi kasus LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender di lingkungan institusi TNI dan Polri sudah tersebar ramai di kalangan masyarakat. Hal ini berawal dari informasi yang disampaikan oleh Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, Mayor Jenderal Purnawirawan Burhan Dahlan. Burhan mengatakan mengetahui informasi fenomena LGBT dari diskusi di Mabes TNI Angkatan Darat. Merebaknya kasus LGBT ini melanda dua institusi, TNI dan Polri. Burhan menambahkan bahwa sudah ada kelompok-kelompok baru dalam jaringan lingkaran LGBT di dua institusi ini. Kelompok ini diberi nama Kelompok Persatuan LGBT TNI Polri. Kelompok ini dipimpin oleh anggota berpangkat sersan, sementara anggota kelompok ini ada yang berpangkat letnan kolonel. Burhan menambahkan bahwa fenomena penyuka sama jenis bukanlah hal yang baru. Bahkan Burhan mengatakan bahwa informasi fenomena LGBT ini sudah ia ketahui sejak lama. Dan pihak institusi TNI Polri ternyata pernah menyidangkan kasus LGBT pertama terutama di lingkungan TNI pada tahun 2008. Pihak institusi TNI dan Polri telah mengambil langkah tegas dengan memecat dan menonjolkan anggota yang terlibat kasus LGBT. Namun cukupkah langkah yang dilakukan dengan cara itu? Bagaimana sebenarnya pembinaan dan pengawasan di lingkungan pendidikan di TNI dan juga Polri? Belakangan hari ini saya diajak diskusi di Markas Besar Angkatan Darat, tentunya dekat dengan kantor Mahkamah Agung. Agak unik yang disampaikan oleh mereka kepada saya, yakni masalah mencermati perkembangan LGBT di lingkungan TNI. LGBT itu lesbi, gay, transgender, dan biseksual. Nah, ternyata mereka menyampaikan kepada saya sudah ada kelompok baru, Kelompok Persatuan LGBT TNI Polri. Pimpinannya sersan, anggotanya ada yang letkol. Ini unik, tapi memang ini kenyataan. Itu bukan diakibatkan oleh suasana yang seperti itu. Itu lebih diakibatkan oleh fenomena pergaulan. Lebih diakibatkan oleh banyaknya menonton dari WhatsApp, menonton video, dan sebagainya. Ini telah membentuk perilaku yang menyimpang, termasuk di dalamnya adalah keinginan melampiaskan libidonya terhadap sesama jenis. Aparat TNI Polri dengan latihan fisik yang identik dengan keperkasaan atau seragamnya identik dengan kegagahan, ternyata ada kasus LGBT di tubuh TNI Polri. Publik bertanya, kok bisa? Kalaupun sudah terjadi, pertanyaannya juga, seberapa masif oknum-oknum ini ada di tubuh TNI dan juga Polri? Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ya kita meninjau dari sudut pandang yang berbeda terkait sanksi etik yang diberikan kepada aparat TNI Polri yang punya orientasi yang menyimpang tersebut. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Sudah bersama saya di sini Pak Beni Mamoto sebagai Ketua Kompolnas. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Ya, sudah juga hadir di sini Dr. Fidiansyah, spesialis kejiwaan psikiater. Di sini kita akan melihat mengenai apa sih akar permasalahan sehingga ada penyimpangan orientasi seksual seperti ini. Bahkan dari Komnas HAM sudah tersambung Ibu Sandra Moniaga. Selamat malam. Selamat malam Pak Beni, Pak Dokter. Selamat malam. Sekarang sebelum ke Bu Sandra, sekarang saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, ini kan sudah terkuak di publik. Memang pasti ada cibiran juga dari masyarakat, identik dengan kegagahan, tapi ternyata ada juga oknum yang kemudian punya orientasi menyimpang. Pertanyaan publik, seberapa banyak sih mereka? Benar ya dikatakan Pak Burhan, ada kelompok-kelompok baru ini mulai muncul. Bagaimana Pak Beni? Ya, fenomena yang berkembang di masyarakat, anggota juga menjadi bagian dari masyarakat, tentunya juga rentan untuk mereka ikut-ikutan seperti ini. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika aparat itu ikut-ikutan di kelompok ini, yang lebih serius adalah dampaknya. Dampak dalam konteks pekerjaannya, tugasnya. Ketika yang kena atasan, maka nasib bawahan itu siap-siap aja nunggu menjadi korban. Karena ketergantungan. Jadi seperti patron klien. Ketika susah menolak ajakan,
maka dia akan akhirnya bergabung. Di samping itu juga yang perlu diwaspadai adalah ketika ini menyangkut masalah penempatan, masalah job, masalah pangkat, masalah penugasan dan sebagainya. Nah, ini akan merugikan institusi karena faktor ini. Ada satu lagi, ketika nanti yang diajak ini tidak mau, akan muncul kasus baru. Dan itu bisa dilaporkan sebagai tindak pidana, misalkan sudah sampai ke pemaksaan. Waktu Pak Beni masih aktif tersebut, sudah ada belum Pak? Selentingan ya. Selentingan, isu-isu saja? Iya, sejauh sudah ada yang itu, ditindak juga tidak? Kami waktu itu selentingan, tetapi ketika ini merebak, kami coba cek, ternyata sudah ada beberapa yang ditindak, bahkan sampai dengan ada yang dipecat, kemudian dikenakan sanksi etik dan sebagainya. Tapi buat saya, menyikapi fenomena ini, kita harus realistis dan mengambil langkah yang bijak tetapi tegas. Kalau dia memang perlu terapi, lakukan terapi. Tentunya beliau ahlinya untuk nanti menyampaikan bisa sembuh nggak sih? Ketika bisa sembuh, maka aset ini yang dibentuk dengan biaya negara banyak, ketika begitu saja dibuang, rugi kita. Sekarang saya ke Bu Sandra dulu. Bu Sandra, ini kan diceritakan oleh Pak Beni kan bahwa ya ada sanksi ya ketika ketahuan, meskipun dari isu sumir sedikit, selentingan, tapi kalau ketahuan ada penindakan. Ada juga kasus-kasus yang memang kemudian diasistensi oleh Komnas HAM. Mereka-mereka aparat TNI Polri punya orientasi seksual seperti ini. Bagaimana Bu Sandra? Yang pertama gini ya, istilah LGBT kalau dalam rezim HAM sekarang lebih dikenal SOGI ya, Sexual Orientation or Gender Identity, atau orientasi seksual atau identitas gender. Nah, dalam hal ini rezim hukum HAM itu tidak mengenal diskriminasi berdasarkan apapun. Artinya hak asasi manusia itu yang paling fundamental adalah setiap orang memiliki kedudukan sama di muka hukum. Dan tidak ada atau siapapun tidak dapat didiskriminasikan atas dasar apapun, termasuk berdasarkan suku, ras, agama, dan dalam perkembangan baru orientasi seksual atau gender, identitas gender. Jadi di dalam hal ini kita juga harus melihat dan mempertimbangkan tentang tidak boleh adanya diskriminasi tersebut. Nah, apabila TNI Polri memiliki ketentuan, tentunya ketentuan ini kan harus punya dasar hukum, cantelannya kemana gitu. Nah, ini mungkin yang menarik, mungkin Pak Beni bisa menjelaskan. Apabila ada etik itu merujuknya kepada apa? Kepada hukum yang mana? Mungkin ke Pak Beni karena ini menjadi Ketua Kompolnas, karena saat ini kan juga sedang ditindak. Contohnya adalah Brigjen EP lah ya, dinonjobkan hingga pensiun. Dan ada laporan juga ke Komnas HAM. Tinjauan etik hukumnya bagaimana ini Pak Beni? Ya, jadi kita jangan hanya melihat kasus LGBT-nya. Tadi saya sampaikan dampaknya ketika dia berada di institusi. Kalau dia tidak berada di institusi, maka dampaknya tentunya berbeda ya. Ini berdampak pada institusi dalam kaitan tadi, misalkan, dan ini sudah terbukti, ketika dia pada posisi tertentu menjabat pada posisi strategis, maka dampaknya pada kaitannya hubungan kerja, kemudian nanti kepentingan dia akhirnya mengorbankan anak buah terpaksa, ini akan berekses. Ada yang berani melapor dan tidak. Ketika berani maksudnya melapor, bawahannya nggak berani nolak ketika dirayu begitu? Iya, itu yang terjadi. Nah, ketika nanti ada yang berani melapor, kasus sudah bisa dilaporkan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat LGBT-nya saja, tetapi ekses atau dampak dari perilaku ini dalam satu institusi
Itulah yang serius. Oke, Bu Sandra, tapi melihatnya bagaimana kalau logika itu yang kemudian diantarkan oleh Pak Beni bahwa kalau punya jabatan ini TNI dan juga Polri, hubungan-hubungan seperti itu mungkin agak susah ditolak oleh bawahannya, Bu Sandra? Yang pertama yang harus kita pegang kan prinsip untuk tidak membuat stigma ya terhadap stigma terhadap seseorang atas dasar orientasi seksual. Jadi kalau dasarnya adalah ketakutan akan adanya dampak dari kawan-kawan atau anggota yang punya beda ini pada bawahannya, apa bedanya dengan anggota yang punya orientasi seksual lain tapi melakukan kekerasan terhadap bawahannya? Poin saya adalah kita tidak bisa membuat aturan yang menggeneralisir semua hal ini yang tidak jelas dasarnya. Baik. Bu Sandra, ditahan dulu. Ini menarik ketika kita berbicara mengenai stigmatisasi, karena ini disampaikan oleh Pak Burhan dalam diskusi di TNI AD bahwa ini karena pergaulan, sering nonton video-video dari WhatsApp. Pasien yang pernah ditangani Dr. Fidiansyah, aparat TNI dan juga Polri, apa sih penyebab mereka punya orientasi seperti itu? Bagaimana, Dok? Ya, jika bicara pendekatan yang kita sebut medis psikiatri, itu kita mengenal yang disebut dengan pendekatan yang holistik dan eklektik. Apa akar mereka sehingga menyimpang orientasinya? Kenapa kita sebut holistik? Karena ada 4 faktor yang bisa menimbulkan sebuah persoalan kesehatan jiwa. Yang pertama adalah yang melekat pada unsur biologisnya. Yang kedua adalah unsur perkembangan psikologisnya. Yang ketiga peran sosial budaya yang tadi Pak Beni sampaikan. Dan yang keempat unsur religi dan spiritual. Jadi keempat hal ini beda-beda, Mbak. Setiap kasus beda-beda. Ada yang titik beratnya memang pada persoalan biologis. Dia lahir dengan semua komponen hal yang tidak dia dikehendaki. Ada. Contohnya hormon. Contohnya kromosom. Mbak adalah kromosomnya XY, saya XX. Ada yang XXY. Itu adalah biologis namanya. Namun dari semua kasus yang kemudian paling banyak justru komponen psikologis yang tadi disampaikan. Dan ini bisa dilakukan terapi. Dan di Amerika itu punya institusi ilmiah yang mencoba untuk membantu dalam konteks research and treatment for homosexuality. Karena psikologis ini karena apa, Pak? Benar hanya karena murni ada karena pergaulan atau ada hal lain? Ya, karena tadi 4 hal tadi ya. Jadi tidak bisa memang satu aspek saja yang kita lihat. Jadi unsur psikologi itu memang yang dominan. Tapi ketika tadi yang sampaikan Pak Beni misalnya, karena lingkungan yang mencoba untuk membuat dia terbawa. Makanya pernah saya katakan, apakah ini penyakit ini menular? Menular dalam konteks pembiasaan. Pembiasaan karena ada trauma, ada sebuah proses yang memang kemudian dia dapatkan. Bisa dari kecil, bisa tiba-tiba pada usia yang memang kemudian dikatakan sudah dewasa. Tapi ada keterpaksaan yang terjadi yang kemudian dia tidak bisa mengelak. Karena stres kerja, berada di arena konflik, itu bisa ada tidak pasien dengan alasan itu, Dok? Ada, ya. Karena tadi lingkungan yang sangat stressful ya. Lalu kemudian terdapat sebuah peluang. Lalu ada pembiasaan, terjadilah sebuah interaksi. Ini menarik kita bahas nanti kepada Bu Sandra, bahkan Pak Beni. Kalau mungkin akar masalah ada tadi kasus yang ditangani Dr. Fidiansyah karena stres kerja, apakah memang sanksi yang diberikan secara etik langsung dipecat, tidak ada pendampingan, Pak Beni? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.